Kalau kemarin kita udah belajar soal tutorial foto produk pakai smartphone, sekarang kita mau masuk ke proses editingnya. Kali ini gue juga pakai smartphone nih guys buat ngedit pada episode kali ini. Nah, untuk konten ini bakal makan waktu yang cukup banyak. Tapi gue yakin banget setelah kalian nonton video ini, kalian bakal dapat ilmu yang banyak dan secara gratis. So, pastiin kalian cari tempat yang nyaman untuk belajar bareng sama gue di video ini. Jangan lupa siapin cemilan biar kalian bisa lebih nyaman buat nonton video ini sampai akhir. Gue Amos, kita mulai kontennya. Oke, nggak usah lama-lama, sekarang kita buat aja video tutorialnya nih guys. Untuk membantu memudahkan kalian belajar tutorial video ini, gue bakal kasih preview apa yang ada di layar HP gue di sebelah sini nih. Bakal gue tampilin di sebelah kiri gue. Nah, untuk ngedit kali ini gue mau pakai dua software. Yang pertama gue mau pakai Lightroom Mobile. Kalian pasti tahu lah software ini. Software ini tuh digunakan untuk mengkoreksi warna, motong foto, ngatur gelap terang, najemin gambar. Untuk versi Pro-nya ada fitur kayak nambal foto buat ngilangin gambar orang. Pokoknya powerful banget deh software ini. Gue pakai versi gratisannya aja nih ya guys, biar enak. Kita bisa belajar tanpa ada perbedaan. Nah, ini gue udah rekam gambarnya. Sekarang kita masuk ke Lightroom nih teman-teman semua. Kita cek dulu semuanya udah oke. Kita masuk ke Lightroom. Nah, di tampilan awal Lightroom nih, kalau kalian baru pertama kali install, itu bakal seperti ini nih teman-teman. The Future Photography, ada tulisan di bawah ini ada tulisan skip nih sebenarnya. Ada skip, cuman gue nggak mau skip. Gue geser-geser ke samping biar kalian bisa lihat di pelan-pelan kita opening si Lightroom ini. Get start. Nah, saat tadi kalian pencet get start itu tuh bakal ada kepilihan 4 nih, 1 2 3 4. Nah, kalian tinggal pilih nih kalian mau login pakai akun yang mana, misalnya kayak pakai akun Adobe atau pakai Apple ID, pakai akun Google atau pakai Facebook gitu. Kalau gue sih kayaknya pakai ini aja ya, pakai akun Google aja karena kayaknya semua orang pasti punya akun ini sih, akun Google ini. Ya udah, gue pencet akun Google, continue Google, continue. Selanjutnya gue bakal masuk ke akun Google, gue pakai akun gue. Nah, karena gue udah pernah login, jadi gue nggak usah nulis password. Ini lagi proses masuk ke Lightroom-nya. Nah, saat kalian udah masuk, itu tuh kalian bakal keluar begini nih, mau Lightroom would like to access your photo. Dia mau ngakses foto-foto kita kasih izin apa enggak gitu kan. Ya, karena kita mau ngedit pakai Lightroom ya pasti kita kasih izin dong. Kita allow. Nah, setelah kita allow, dia bakal keluar tuh tampilan dari Lightroom kita. Kayak gitu. Ini keluar kayak begini, terus gue close dulu. Nih, tampilan awal dari Lightroom itu pas setelah kita pertama kali login tuh kayak begini nih. Nah, bagusnya dari Lightroom ini adalah dia punya manajemen file yang sangat rapi gitu. Dia punya album kayak gitu yang bisa bantu kita buat manajemenin foto-foto kita. Itu dibikin per album gitu, jadi dibikin rapi, clean kayak gitu. Gue paling seneng sih kalau misalnya kita ngedit tapi editan kita itu nggak berantakan. Jadi misalnya hari ini gue ngedit nih, tanggal sekian gue ngedit, terus gue ngedit 2 minggu lagi, terus gue ngedit 3 minggu lagi. Nah, setelah 1 bulan kemudian gue pengen lihat file gue yang lama. Selama itu album gak gue delete, itu album masih ada di sana dan gak akan berantakan. Itulah kenapa gue senangnya pakai Lightroom, karena proses manajerial filenya itu rapi. Gue suka kayak begitu. Nah, caranya gimana? Ini nih tampilan begini. Kita masuk ke library dulu. Kalau kalian masuk ke library itu ada banyak nih
Ada all photo, ada LR kamera foto, recent edit, terus recent edit, people, delete sama album. Nah, di sini biasanya gue nggak import foto di all photo, tapi gue lebih ke library. Dari library ini ada tulisan album nih paling bawah, di bawahnya delete. Di bawahnya deleted itu ada album. Nah, di sebelah album itu kalau ngeliat di pojok kanannya album itu ada tanda tambah gitu. Tanda tambah ini digunakan untuk menambah atau membuat sebuah album. Saat kalian pencet tanda tambah ini, nih tambah, itu tuh bakal ada tulisan create new. Apa yang mau kalian buat? Folder atau album gitu. Kalau gua biasanya sih ke album. Nah, saat gua pencet album, di sini tuh bakal keluar nih. Kalian harus kasih nama biar rapi yang kayak gue bilang. Nah, karena ini kita belajar, kita tulis saja ya di sini belajar editing foto. Oke, foto editing foto. Terus setelah selesai gini kita pencet OK. Setelah kita pencet OK, nah kalian lihat di bagian album bagian bawah ini belajar editing foto kan, keluar kayak begini. Nah, caranya gimana nih masukin fotonya? Caranya tuh simple gitu. Kalian cukup kalian pencet nih, kalian pencet belajar editing fotonya. Nah, setelah masuk sini tuh ada keterangan this album is empty, kosong nih, belum ada fotonya. Cara masukinnya gimana? Itu kalian lihat di sebelah kanan bawah. Itu ada gambar kayak kapsul warna biru. Di dalamnya itu ada gambar kamera sama gambar gunung plus tambah kan. Kalian pilih yang ini. Karena apa? Kalau kalian pilih yang kamera itu berarti kalian akses ke foto buat ngefoto terus masukin ke album tersebut kayak gitu. Nah, di sini gue mau masukin pakai yang gambar gunung tadi sama tanda plus, pencet itu sekali. Terus kalian lihat nih, ada pilihannya from all photo, from camera roll, from file. Kalian pilih kalian mau ngambil fotonya tuh dari mana kayak gitu. Nah, karena gue dari kamera berarti gue ambil from camera roll. Pencet sini ya. Nah, di folder camera roll ini ada banyak foto-foto yang bakal gue bisa edit nih, gitu kan. Kalau gue pencet salah satu di sini, ini bakal ada tulisan di sebelah kiri bawah itu ada tulisan satu selected. Berarti ini tuh gue cuma milih satu foto. Terus kalau gue mau pilih foto, bisa nggak sih kalau gue pilih foto bersamaan, import foto secara banyak, secara bersamaan gitu? Bisa. Kalian tinggal pencet aja foto-foto yang kalian mau kayak gitu kan. Misalnya gue pencet random nih, misalnya gue pencet random. Berapa ya jumlah fotonya ya? Lihat di bawah kiri ada tulisan tuh 15 foto yang gue mau import. Kayak gitu. Nah, karena di sini kita belajar, kita coba satu aja dulu ya. Kita import satu foto, pencet add. Setelah udah satu foto keklik, pencet add. Oke, one foto sukses import. Berarti ini udah gue masuk. Setelah fotonya ini masuk ke album, ini nggak semerta-merta kalian bisa langsung edit. Karena apa? Karena tools editnya belum keluar. Caranya gimana? Kalian harus tekan fotonya. Jadi misal begini, gue pengen edit yang ini, caranya gue pencet di sini nih. Tek. Setelah gue pencet, itu langsung gue masuk ke galeri. Kayak gitu, galeri foto. Galeri foto tuh ada di layar yang kalian lihat ini nih. Di sebelah sini kalian lihat di layarnya. Itu ada foto makanannya, terus di bagian bawah itu tuh ada tools yang bisa dipakai buat ngedit nih teman-teman semua. Kalian bisa lihat di sini ada yang selective, healing, crop, profile, auto, light, color, effect, detail, optik, geometry, preset, previous version sama reset. Nah, ini semua ini sebuah tools yang kalian bisa manfaatkan untuk ngedit fotonya. Cuman gua biasanya tuh cuman pakai beberapa dari tools ini aja, Kak. Karena apa? Karena menurut gua kalau cuman buat sosial media kayak gitu sih kayaknya gua nggak perlu terlalu banyak tools, karena nanti bakal makan waktu yang cukup lama sih. Menurut gua lebih ke efisiensi aja kayak gitu.
Nah, terus kalau misalnya kalian lihat tools di sini nih, yang ada selektif, ada healing, itu kan ada gambar bintang-bintang tuh. Itu tuh sama geometri ini kan ada gambar bintang, itu tuh buat yang Lightroom yang versi Pro, versi premium kayak gitu. Jadi kalian harus bayar buat pakai fungsi itu. Tapi di sini kita kan pakainya kan versi gratis biar kita semua bisa sama-sama belajar bareng. Oh ya, menurut gua pun versi gratisnya pun udah sangat-sangat canggih ya. Jadi kayaknya untuk gue yang sekarang ini nggak perlu gitu loh kalau masuk ke versi premiumnya. Tapi nanti kalau misalnya mau, gue bakal bikinin tutorial tentang Lightroom secara ngedalam, gue bakal kupas. Versi premium juga gue bisa bantu sharing deh, biar teman-teman bisa tahu versi premium itu isinya kayak gimana juga. Oke, lanjut. Di sini tuh gue biasanya kalau ngeliat foto-foto begini, gue biasanya tuh potong dulu nih. Gue bakal sesuaiin sama output yang bakal gue mau bikin nanti. Misalnya gue mau bikin output buat IG story. Kalau gitu kalian lihat di sini ada settingan tuh di sebelah kiri bawah. Itu ada tulisan 3x4 locket, straighten, rotate L, rotate right, flip H, flip V, kayak gitu kan. Kita ambil yang ada nomor nih 3x4. Terus kalau untuk nih kalian bisa catat nih, kalau untuk IG feed itu tuh biasa pakai 1x1 atau square ya kan. Kalau untuk IG story itu kalian pakai 9x16 kayak gitu. Itu aspek rasionya nih teman-teman. Oke, karena ini gua mau pakai buat IG feed, jadi gue pakainya 1x1 kayak gitu. Saat gue pencet 1x1 ini tinggal kita atur nih atas bawahnya nih, baiknya kayak gimana kayak gitu kan. Nah, kalau ini gue kembali lagi, kalau bisa semuanya dibikin pakai komposisi yang kayak video kemarin yang kita udah bikin bareng. Kalau misalnya belum nonton, kalian bisa lihat di situ kali ya, kalian bisa lihat di situ videonya kayak gitu. Nah, ini gue bikin komposisi sepertiga bagian, tetap di sepertiga bagian. Kalau sudah gue taruh di sepertiga bagian, kalau udah oke, gue pencet centang. Centang itu ada di sebelah kanan bawah gitu. By the way, di sini ada settingan nih kayak 0 derajat ini nih. Ini tuh kalian bisa miring-miring ini buat nge-crop kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya nge-cropnya nih kalian miring nih, kalian pengen lurusin, kalian tinggal pilih straighten nih, pencet ini, dia bisa auto ngelurusin gitu, ngelurusin foto kalian, bukan ngelurusin hidup kalian. ngelurusin fotonya kayak gitu. Oke, setelah lurus kita potong, kita pasin kayak roll of third yang gue bilang tadi, terus kita pilih oke, centang ya kan, kita centang. Foto sudah terpotong sesuai aspek rasio dari IG feed kayak begitu. Setelah dipotong, apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan itu masuk ke light nih teman-teman semua. Kalian lihat di settingan bawah di Lightroom itu coba kan ada crop kan tadi udah, habis itu ada profile, ada auto, ada light, ada color. Sekarang kita masuk ke light. Dari namanya light, cahaya, berarti kita ngatur pencahayaan dari foto tersebut kayak gitu. Di dalam light itu bakal kalian nemuin exposure, contrast, highlight, shadow, white, black. Kayak begitu. Itu tuh settingan-settingan yang bakal kita bisa kulik bareng kayak gitu. Seperti namanya, ini exposure ini buat ngatur cahaya, gelap terangnya gambar. Semakin ke kanan semakin terang, semakin ke kiri semakin gelap. Kayak gitu. Cuman untuk Lightroom Mobile ini kayaknya dikasih batasan sampai -5 doang sih. Oke, lanjut. Ini karena pencahayaan cukup bagus, gue cuma naikin dikit banget 0,10 kayak nggak terasa sih. Nah, selanjutnya gue mau naikin kontras. Kontras ini jangan terlalu banyak ya naiknya. Kalau bisa gue sih cuma naikin dikit, kayak misalnya plus 10 atau 10-20 lah maksimal buat kontras ini, karena semakin tinggi kontrasnya juga dilihat nggak akan terlalu enak menurut gue kayak gitu. Nah, selanjutnya highlight. Highlight itu apa sih? Highlight itu sisi terang dari sebuah foto kayak gitu kan. Misalnya kalau kalian lihat di sini, sisi terangnya itu ada di toples tuh yang dekat tulisan 100% itu tuh terang kan, bekas karena pantulan lampu. Terus sebelah kanan atas
kanan atas itu kan bekas dari lampu dari belakang itu highlight. Kalau saat highlight ini gue naikin, bagian-bagian terang dari gambar itu bahkan semakin terang. Tapi kalau misalnya gak highlight ini gue turunin ke bawah, bagian yang terang tadi bakal agak sedikit kegelap kayak gitu. Karena ini terangnya udah cukup oke, jadi ini lebih baik gua turunin dikit tapi nggak terlalu banyak. Gitu sekitar 25 poin. Oh iya, untuk aturan poin-poin ini sebenarnya nggak ada aturan baku ya, kalau kita harus pakai 100 poin atau kita pakai 10 poin atau kita pakai 50 poin, itu nggak ada aturan baku. Tapi sepengalaman gue better kita pakai yang nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu banyak, seperlunya aja. Tergantung fotonya juga sih. Kalau kayak gitu ini kan fotonya udah enak, padahal di foto pakai iPhone 5S loh. Kayak gitu fotonya udah enak, cahayanya udah oke, ya ngaturnya nggak terlalu susah kayak gitu. Coba fotonya bau, fotonya jelek, kita ngeditnya juga berantakan. Karena ini fotonya udah oke, ya ngeditnya nggak terlalu susah gitu. Nah selanjutnya, lanjut ini masuk ke shadow. Shadow itu bayangan gitu kan, bagian gelap dari sebuah foto kayak gitu kan. Kalau kalian lihat di sini nih, itu tuh kan kayak misalnya si browniesnya nih, contoh si browniesnya itu kan ada bagian-bagian yang gelap yang nggak kena cahaya. Nah yang bagian terus ada kayak bayangan, jatuh bayangan gitu kan. Ini tuh bisa diatur di sini nih, bisa gue bikin terang, bisa gue bikin makin gelap kayak gitu. Sorry kok highlightnya gue geser. Saya highlight tadi 25. Terus shadownya coba lihat nih, kalau ke bawah itu makin gelap, terus kalau makin ke kanan itu makin terang kayak gitu. Nah menurut gue untuk foto produk begini better kita harus masih punya ini sih, main gelap terangnya itu masih ada. Jadi nggak cuman asal gambar terang doang, tapi ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Jadi kayak lebih hidup, ada dimensinya kalau orang bilang kayak gitu. Jadi gimana ya bahasa dimensi itu, ada kayak titik terangnya, ada gelapnya, ada perpisahan antara terang dan gelapnya, nggak terang semua, maksud gue kayak gitu. Nah sama kayak highlight mungkin ya, white ini tuh juga buat ngatur gelap terangnya, cuman bukan di sisi terangnya doang, tapi di overall foto yang mengandung unsur white bakal naik semuanya kayak gitu nih. Coba lihat nih, kalau gue naikin itu bakal terang semua. Terus kalau gue tarik ke bawah ke black, white-nya gue bikin minus 100, sorry, itu tuh lebih ke gelap semua kayak gitu kan, lebih ke gelap gitulah. Nah kalau ini sih gue atur ke nggak, gue ubah dia di 0 aja. Nah selanjutnya adalah black ini tuh ngatur buat bagian gelapnya kayak gitu nih teman-teman. Misalnya gue ngatur ke kiri kayak tadi, itu bakal gelap banget kayak gitu kan. Kalau ke kanan itu bakal terang banget tapi yang kayak gue bilang tadi, foto tuh kalau bisa jangan cuman terang, tapi punya dimensi gelap terangnya harus ada kayak gitu. Ini untuk foto ini kayaknya untuk blacknya gue naikin dikit, plus 5 kali ya, atau plus 6 lah, bebas plus 5 plus 6, karena kan nggak ada ikatan pasti ya kayak gitu. Jadi gue bikin plus 5 atau plus 6 aja. Habis dari sini pencahayaan udah keatur dan menurut gue ini cukup enak. Langkah selanjutnya adalah gue masuk ke color ya teman-teman ya. Nah di color ini tuh ada banyak settingan, cuman gue nggak mau pakai semua. Gue biasanya cuman pakai di temperatur, temp, tint, vibrant sama saturation. Gue cuman pakai 1, 2, 3, 4 settingan itu doang untuk memaksimalkan foto sama memaksimalkan waktu. Contoh temperatur ini semakin ke kiri itu semakin biru, kalau semakin ke kanan itu semakin ke kuning kayak gitu. Nah kalau untuk foto makanan, menurut gue itu lebih baik kalau fotonya itu dibikin yang agak anget, agak gimana ya, agak panas. Jadi orang lihat makanan itu, gila ini makanan kayaknya enak banget ya, menarik banget ya kayak gitu. Jadi gue lebih baik gue bakal atur ke arah yang 3, gue arah ke kuning, misalnya plus 7 ke plus 8 plus 9. Ini gue harus ngeliatnya gini sih, misalnya gue bikin plus 10 plus 7 misalnya. Terus
warna tinnya itu kalau tin kalian lihat di tinnya ini, kalau makin ke kiri itu makin hijau, tapi kalau makin ke kanan itu makin merah gitu. Kalian sesuaikan aja kira-kira baiknya seperti apa buat foto yang kalian mau pakai nanti. Misalnya di sini gue bikin plus berapa ya, plus 5 misalnya, mungkin nggak akan terlalu kelihatan karena warnanya belum gue boost nih teman-teman. Nah, cara nge-boostnya adalah di sini ada vibrance, ada saturation. Kalian tinggal atur di sini. Nah, coba gua geser nih ya untuk satu-satu untuk vibrance. Vibrance kalau gue geser ke kanan, semakin ke kanan tuh semakin warnanya kalian bisa lihat sendiri kan. Semakin terang, semakin mencolok kayak begitu. Tapi kalau gue geser ke kiri itu semakin menghilang warnanya kayak gitu. Meskipun warna masih ada ya, kayak gitu. Di sini gue naikin dikit aja, misalnya plus 20, 21. Lalu untuk saturation ya, kalian perhatiin kalau saturation gue bikin minus 100, warnanya benar-benar hilang. Kalau tadi kan gue bikin minus 100 kan masih ada sisa warna. Ya kan masih ada sisa warna. Kalau ini gue minus 100 benar-benar 0 kalau saturation. Bentar, mana sih? Nah, kalau gue geser ke kanan, makin ke kanan itu warnanya benar-benar colok banget gitu loh. Nah, makanya di sini nggak usah terlalu banyak. Misalnya gue bikin plus 5, 15 terlalu nyolok ternyata. Misalnya gue tambahin plus 5 aja deh dari foto. Gue bikin plus 5, oke. Nah, setelah plus 5, highlight sudah, color sudah. Lanjutnya ke detail gambar. Nah, detail gambar ini gue biasanya cuma naikin di sharpeningnya nggak usah banyak-banyak, misalnya plus 10 atau plus 11 gitu. Oh ya, for your info ya teman-teman ya, untuk menajamkan gambar di software ini itu bukan dari tajamnya sebuah lensa, tapi lebih tajamnya yang dibuat oleh software ini. Jadi kalau bisa menggunakan sharpening ini nih, nggak usah terlalu yang lebay gitu loh. Misalnya kayak bikin 100 atau bikin 90, jangan. Nanti kalau kalian bikin sharpeningnya itu sampai, let's say sampai 100, anggap aja sampai 100 ya. Sharpening kita bikin 100, coba ini gua zoom. Tuh, kalian bakal ngelihat kayak detail-detail yang nggak jelas yang keluar dari foto kalian. Gua nggak tahu itu, mungkin itu karena efek dari yang gue bilang tadi, apa namanya, sharpeningnya ini ketajamannya dibuat dari digital, dari komputer kayak gitu, dari AI. Jadi efeknya tuh lebih kayak fake sharpness gitu loh. Jadi gue lebih bikin ke di sini tuh untuk sharpening gue saranin di antara 10 sampai 20 lah maksimal segitu, jangan kelewat lebay tajam. Nanti detailnya jadinya jelek kayak gitu maksud gue. Nah, oke, tadi udah dapet kan, cahaya udah, color udah, detail udah, waktunya di export. Cara ngeksportnya itu gimana? Kalau kalian lihat di gambar di layar itu ada atas, ada kayak kotak, terus ada panah ke atas. Itu tuh gunanya buat ekspor nih teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian pencet kotak itu yang atas, lalu bakal keluar nih. Ada share to, get a link, invite people, open in, export to camera roll, export to file, share, edit, export as. Kalian bisa baca di situ. Kalau gue biasanya tuh export to camera roll. Kenapa? Karena tadi gue ngambil dari camera roll, gue bakal export ke camera roll kayak gitu. Jadi gue pencet export to camera roll, dia langsung loading. Nunggu dan this photo successfully exported. Oke, kayaknya segini dulu kali ya episode buat editing kali ini. Karena kayaknya waktunya udah kepanjangan 20 menitan, 24 kurang lebihnya. Jadi better gue stop di sini dulu. Kita lanjutin di episode selanjutnya, itu editing tahap 2. Nah, di editing tahap 2 ini adalah finishing dari editing tahap 1 ini kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian kelewat dari video ini teman-teman, karena ini finalnya di sini. Ya udah gitu aja.
Gue Amos, thank you udah datang di channel gue. Jangan lupa like, subscribe, sama nyalain loncengnya ya teman-teman semuanya ya. Gue Amos, jangan sampai alat menghalangi kalian buat berkarya.